Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Kita siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita masuk di hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan baik, sangat baik, amat baik untuk kita semua. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu sampai hari ini. Kami boleh mengalami penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami mau beribadah kepadamu, mari hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus urapi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, ini kami anak-anakmu, umatmu, hamba-hambamu. Dan kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, mengurapi kami. Dan damai sejahtera sukacita menyertai kami. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang terlalu baik Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Men, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari katakan, nyanyikan pujian ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Engkau Bapa yang sangat baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, amin. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap
Yesusku, Kau segala. Mari nyanyikan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Amin Tuhan. Kami akui Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau Bapa kami yang sangat amat baik. Engkau pengharapan kami Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu kami tidak pernah berhenti berharap kepadamu. Satu-satunya pengharapan kami Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang amat sangat baik. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Amin Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Nyanyikan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Mari sekali lagi nyatakan buat Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segala. Mari katakan buat Tuhan Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya bagi kami Yesus Tuhan. Kau segalanya bagi kami Yesusku, Yesus Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Kau Bapa yang setia, selalu nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan pujian dari hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Saya ajak Bapak Ibu, mari sembah Tuhan. Mari angkat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, ingat janji-janjinya yang sudah dikenapi dalam hidup kita sampai hari ini. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik. Kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Syadaralabayaralabasya, syaralabatakanaralabo, naralabashande, naralabasyaralabo. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Janji Tuhan adalah murni, janji Tuhan
sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya. Ada berapa banyak yang percaya bahwa janji Tuhan itu adalah murni. Janji Tuhan itu pasti sangat teruji. Dia selalu menepati janji-janjinya bagi hidup kita. Dan dia selalu membuatnya sesuai dengan waktunya Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku mari sekali lagi, haleluya. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya. Mari sekali lagi, amin. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, yang selalu menepati janji-janjinya tepat pada waktunya. Dikala kita susah, Tuhan memberikan kita penghiburan, hibur kita. Dikala kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Dikala kita membutuhkan pertolongan, Tuhan datang menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau memuji-muji nama-Mu yang besar dahsyat, sebab kami menerima janji-janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang hari-hari ini sudah dan sedang menanti janji Tuhan, bahkan sudah menerima janji Tuhan. Yesus Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya.
Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi dia. Yesus, sekali lagi, amin. Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi dia. Yesus, Tuhanku ajaib, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib, amin. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, sebab Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di rumah, dimanapun saudara berada hari ini, kita masih terus semangat memuji Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang memuji Tuhan, yang mau memuji, menyenangkan Tuhan, bersorak-sorai sukacita di hadirat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, mari memuji Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Musik memuji Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Saya percaya dan kita semua percaya Tuhan ada di tempat kita beribadah. Haleluya. Mari dari depan sama-sama naikkan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Sama-sama. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, 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 Dia gerakanku, oh
giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Sambil tepuk tangan sama-sama katakan, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Bersuka, ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Wow, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah,
Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kita terus menyembah, menyenangkan hati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Dan saya percaya Tuhan adalah pengharapan kita. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan adalah pengharapanmu. Tuhan adalah pengharapanku. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari nyanyi sama-sama. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin Tuhan. Mari
Mari kita angkat tangan kita sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada hari ini. Banyaklah sudah perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kita sampai hari ini. Satu hal yang kita percaya dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah lupa kepada saudara dan saya, apapun keadaan kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hidup, merasakan, mengalami apa yang kita alami hari ini. Tuhan sudah menanggung semuanya itu di kayu salib buat saudara dan saya. Alkitab berkata, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tidak pernah tinggalkan hidupku Tuhan. Di setiap musim berlalu, Engkau selalu ada buatku. Katakan sama-sama, Tuhan, Engkau selalu ada buatku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama dan nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Boleh sekali lagi dengan iman sama-sama katakan buat Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Oh, di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Sekali lagi, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari naik kepada Tuhan. Mari angkat pujian, sembah, nyatakan kasih-Mu. Kami menyembah, kami memuji-Mu ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau Bapakku yang baik ya Tuhan, selamanya. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah putus dan habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, mari pimpin kami, tuntun kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, hati yang baik Tuhan, untuk menerima benih kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama yang setuju katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini kita akan melihat firman Tuhan ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Saya ambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi bagian terakhir, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini atau kisah ini adalah satu kisah di mana Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi mengurapi Daud, ya, untuk menjadi raja di Israel. Nah, saudara, waktu Samuel sampai di rumahnya Daud, rumahnya Isai, ayahnya Daud, saudara, lalu dia melihat, ya, ada anak-anak laki-laki daripada Isai, ya. Nah, saudara, lalu dipanggil satu-satu keluar, ya, mulai dari yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga. Sebelum sampai di Daud, Tuhan bilang begini sama Samuel, aku menolak mereka semua yang engkau lihat. Bahkan Tuhan bilang, jangan lihat parasnya, jangan lihat keelokannya, jangan lihat perawakannya yang tinggi-tinggi besar. Aku menolak semua itu. Saudara, masih ada satu anaknya Isai. Lalu Samuel nanya, di mana lagi? Apakah masih ada? Lalu dia bilang, oh masih ada satu. Di mana orangnya? Ada di mana? Lalu Isai bilang, dia masih ada di tempat penggembalaan kambing dan domba. Bapak Ibu Saudara, Samuel bilang, panggil dia kemari. Ya. Lalu singkat cerita, Daud dipanggil, Bapak Ibu Saudara. Ya. Waktu Daud dipanggil, lalu dilihatlah oleh Samuel. Lalu pernyataan ini datang, ya. Tuhan datang, Tuhan menyatakan perkataan ini kepada Samuel. Lalu Tuhan bilang begini sama Samuel, bukan yang ini, jangan yang itu, ya, jangan yang ini. Jangan engkau pandang paras mereka semuanya. Jangan engkau melihat perawakan-perawakan yang tinggi tadi. Lalu di bawah dikatakan bahwa bukan yang dilihat manusia, itu dilihat Allah. Tuhan ngomong, Tuhan bicara, bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Semua perawakannya bagus, parasnya cakep, ya, perawakannya tinggi. Tetapi Tuhan bilang, aku telah menolaknya. Apa yang dilihat manusia adalah lihatnya di depan mata. Tetapi Tuhan bilang, aku melihat hati. Setuju, katakan amin, saudara. Saudara, di sini ada dua kata, yaitu mata dan hati. Bukankah saudara pernah mendengar orang berbicara atau orang berkata-kata tentang mata hati? Penting sekali mata dan penting sekali hati. Makanya digabung kadang-kadang jadi satu, mata hati. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita buka di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, ya. Amsal pasal 4 23, saya bacakan, janganlah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, begitu seriusnya Tuhan, begitu pentingnya hati buat Tuhan. Begitu seriusnya Tuhan dengan hati. Tuhan fokus kepada hati. Tuhan memilih Daud, Tuhan lihat hati, ya. Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan lihat hati, ya. Saudara dan saya diberkati oleh karena Tuhan lihat hati saudara dan saya. Saya percaya kalau hati saudara dan saya baik dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, itu yang akan menentukan Tuhan memberkati saudara. Kapanpun, saya sangat percaya kehidupan itu tergantung dari hati, bukan tergantung dari apa yang dilihat oleh mata manusia, ya. Haleluya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah saudara dan saya memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ada salah, kalau ada dosa, kalau ada hal-hal yang buruk yang disimpan di hati, Bapak Ibu Saudara, mari cepat-cepat bereskan itu.
cepat-cepat selesaikan dengan Tuhan. Hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Mari, di hati itu yang kita simpan adalah firman Tuhan. Kita simpan semua perkataan Tuhan di dalam hati, saudaraku. Jangan simpan sampah, ya. Jangan simpan sakit hati, jangan simpan kekecewaan, ya. Jangan simpan hal-hal yang dari dunia, sampah-sampah yang dari dunia ini. Kalau ada kesalahan, mari cepat-cepat selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat Tuhan tidak memberkati kita melalui hati kita. Mungkin kita memusuhi seseorang, ya, kita mungkin memarahi orang lain, ya, tanpa dia bersalah, ataukah kita benci kepada orang lain, ataukah kita memusuhi orang lain, ada musuh di masa lalu. Saudara, mari, ya, Tuhan lihat hati. Dan saya berdoa Tuhan mau memberkati saudara mulai hari ini. Sebab hati saudara yang ada itu adalah firman Tuhan. Yang ada adalah pengampunan. Yang ada adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kemurahan hati perlu, saudara. Tuhan bilang berbahagialah orang yang murah hatinya. Sebab dia akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat hati Daud. Saudara, kalau saya baca kisah Daud atau rekam jejak daripada Daud. Daud itu salah satu hatinya yang berkenan kepada Tuhan adalah dia tuh memiliki hati yang tulus. Saudaraku, perlu hati tulus di hadapan Tuhan. Tahukah saudara apa artinya tulus? Tulus itu artinya taat tanpa mengerti. Ya. Taat tanpa mengerti. Saya percaya kalau hari ini hati saudara dan saya baik dengan Tuhan. Hati kita bersih. Yang ada adalah firman Tuhan. Kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan hal-hal yang baik buat orang di sebelah kanan kiri kita. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada saudara, kepada tetangga. Saya percaya kalau saudara memiliki hati yang tulus, taat tanpa mengerti, maka Tuhan tidak tahan untuk memberkati saudara. Setuju, katakan amin. Haleluya. Pekerjaan, pelayanan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ya, kita ini masih ada di dunia, tetapi kadang-kadang di dalam keadaan kita sebagai manusia, kita suka terjebak, ya, dengan apa yang ada di depan mata kita, ya. Sebab apa? Kita setiap hari harus berhadapan dengan banyak orang, ya. Alkitab tulis manusia salah satu sifatnya adalah suka melihat apa yang di depan mata. Yang di depan mata saja yang kita lihat. Jarang kita melihat ke dalam hati. Haleluya. Itu yang seringkali membuat kita jatuh. Itu yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang seringkali menghambat berkat datang kepada kita. Karena kita melihat apa yang ada di depan mata kita. Di depan mata kita barangkali cuma 5 meter, barangkali cuma 10 meter. Ya. Tetapi tahukah saudara, yang ada di depan mata kita itu seringkali menjadi besar dan menutup berkat Tuhan bagi kita. Bahkan menutup janji Tuhan, menutup apa yang Tuhan izinkan dan Tuhan mau kita kerjakan. Dalam pengalaman rohani saya, ya, saya melihat banyak orang seperti itu, ya. Seringkali apa yang ada di depan mata dia itu saja yang dikejar, ya. Baik itu tidak baik, baik itu tidak berkenan kepada Tuhan, seringkali memaksakan kehendak. Karena apa? Kita sering dan suka senang melihat apa yang ada di depan mata kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita introspeksi diri, ya. Coba mari kita periksa, ya. Apakah kita senang sekali melihat apa yang ada di depan mata kita, atau kita sedang atau senang melihat apa yang ada di hati Tuhan. Apa yang ada di hati kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, pikiran dengan hati itu seringkali suka berlawanan. Dari dalam hati Tuhan berbicara, ya. Tapi di dalam pikiran kita melihat apa yang ada di depan mata kita. Seringkali hati kita suka kalah, ya. Suka mengalah kepada pikiran, ya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara. Mari coba kita balikan keadaan ini, ya. Kita banyak melihat apa yang Tuhan taruh di hati kita, ya. Sekalipun di depan kita tidak cocok dengan kita. Sekalipun di depan kita udah tahu ini akan mengecewakan kita.
Sekalipun di depan kita banyak kekurangan, sekalipun orang-orang yang ada di depan kita atau sekitar kita banyak yang mengecewakan kita, banyak yang tidak cocok sama kita, bahkan memarahi, memusuhi kita. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita terjebak setiap saat, setiap kali dengan kita melihat apa yang ada di depan mata kita, yang pertama yang akan terjadi, yaitu saudara dan saya penuh dengan kekecewaan. Saudara dan saya penuh dengan ketakutan. Saudara dan saya penuh dengan kekhawatiran. Bukankah hari-hari ini keadaan belum membaik? Bahkan di sekeliling kita, bahkan ke depan, 1 bulan ke depan, tahun ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, apakah COVID-19 ini varian baru akan muncul dan lebih ganas? Kita juga tidak tahu, saudara. Ataukah sebaliknya? Ya, semuanya akan berakhir. Haleluya, Tuhan akan datang, kita juga tidak tahu. Saudara. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlalu berlama-lama melihat apa yang ada di depan kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang memperbaiki masa depan saudara. Percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk keadaan masa depan Bapak Ibu Saudara saya. Saudara, kalau kita terlalu berlama-lama dan fokus terus dengan apa yang ada di depan mata kita, hal-hal jasmani, hal-hal sementara, Bapak Ibu Saudara, mari kita balik keadaan ini. Kita lihat dengan hal-hal kekekalan. Hal-hal kekekalan yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Yang Tuhan taruh di hati kita. Tuhan taruh di dalam diri hamba-hamba Tuhan. Tuhan taruh dalam diri orang percaya. Mari kita lihat yang kekekalan, saudara. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya. Kalau kita lebih fokus. Kalau kita lebih serius dengan hal yang ada di depan kita. Yang sementara ini. Yang akan terjadi adalah penghakiman. Saudara, kita akan menghakimi, kita akan menuduh, ya, kita akan mengukur, ya, dengan ukuran kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita mengukur orang lain, berapa banyak kita menghakimi orang lain. Padahal Alkitab berkata yang menjadi hakim itu hanya Tuhan di sorga. Bapak Ibu Saudara, dipilih dan saya dipilih bukan sebagai hakim, ya. Kita dipilih bukan sebagai penasehat, kita dipilih sebagai saksi. Saudara dan saya ditetapkan sebagai saksi Kristus. Sebab itu kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang. Kita tidak punya hak untuk mengukur orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pandang hal-hal kekekalan di depan kita. Supaya apa? Kita mempersiapkan diri. Kalau Tuhan Yesus datang kapan-kapan atau segera datang, saya percaya saudara dan saya punya tempat di sorga yang mulia. Setuju, katakan amin, saudara. Yang berikutnya, kalau kita lebih fokus atau kita serius atau kita terus memandang yang ada di depan kita, yang sementara ini, ya, hal-hal sementara, kita akan jadi sombong, kita akan jadi tinggi hati, ya. Bukankah kalau kita melihat orang lain lebih rendah, ekonominya rendah, ya, sekolah rendah atau pendapatan rendah, bukankah kalau kita punya lebih banyak, cenderung kita sombong, saudara? Cenderung kita angkuh, kita tinggi hati. Bapak Ibu Saudara, mari. Kalau kita sudah berani untuk menyombongkan diri di hadapan ciptaan sesama, nanti tidak lama, begitu kita punya makin hari makin banyak, kita akan sombong terhadap Tuhan. Ya. Kita akan memposisikan diri kita tinggi, bahkan kadang-kadang melebihi kuasa Tuhan. Kita bisa katakan ini karena kerja keras, ini karena kemampuan saya, ini karena kehebatan saya. Bapak Ibu Saudara, dengar baik, semua itu cuma sementara saja. Saudara dan saya kalau mati masuk sorga, kita tidak akan bawa yang sementara ini ke sorga. Saudara dan saya yang percaya sama Tuhan, yang terus memandang hal-hal kekekalan yang Tuhan taruh di hati kita, saya percaya kita di sorga nanti satu kali kelak bersama dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus dan tidak ada di dalam yang lain. Setuju, katakan amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita dapat kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan mau supaya kita jangan memandang yang sementara ini yang ada di depan mata kita. Tetapi mari kita lihat seperti Tuhan lihat. Tuhan lihat sampai kedalaman hati.
Tuhan melihat nilai kekekalan. Ya, saudara dan saya punya nilai kekekalan mulai dari hati. Setuju, katakan amin saudara. Dan apa yang Tuhan jaga, waktu Tuhan menjaga hati, saudara dan saya harus sama juga menjaga hati. Kalau Tuhan membentuk hati dengan segala kekudusan, kalau Tuhan memelihara hati saudara dan saya, mari kita ambil bahagian ikut bersama dengan Tuhan. Kita memelihara yang berharga yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu hati Bapak Ibu saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Biar kita berdoa hari ini, kita terus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Seperti Tuhan melihat hatinya Daud. Ya, Tuhan juga mendapati hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang baik, hati yang penuh dengan firman Tuhan dalam hidup saudara. Setuju, katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu hari ini, dan kami sudah menerima Tuhan kebenaran-Mu. Mata hati, mata dan hati. Hari ini Tuhan ajar kami tentang kami boleh memandang seperti Tuhan Yesus memandang. Bukan kami memandang apa yang ada di depan kami yang berupa hal-hal sementara, jasmani, keinginan-keinginan yang sementara di dunia ini Tuhan. Tetapi biarlah kami melihat hal-hal yang kekal, nilai-nilai kekekalan yang Engkau ajarkan buat kami Tuhan. Terima kasih, kuduskan kami, mata kami, hati kami Tuhan, supaya kami tetap bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih, Engkau baik dan Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati yang kurang, angkat yang jatuh hari ini Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertolongan hari ini, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mari Tuhan, jamah kami. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Sembuhkan anak-anak-Mu yang terbaring di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka ada hari ini, mengharapkan kasih karunia, belas kasihan-Mu. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas anak-anak-Mu. Berikan pekerjaan Tuhan, buka jalan bagi anak-anak-Mu yang sedang menunggu pekerjaan. Bahkan Tuhan, hari-hari ini anak-anak-Mu yang kekurangan Tuhan, ekonomi, keluarga Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kirimkan orang-orang Tuhan yang baik untuk memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Buka jalan. Terima kasih, ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Kami terima semua itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, terima kasih banyak. Ini nyanyian kami, doa kami. Tuhan, hari ini kami angkat tangan kami mau berdoa, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar, Bapak WLR Kauntu dan Ibu Molin dan keluarga besar ya Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak bahkan pengerja pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini.
Tuhan Yesus, mari sertai kami, berkati kami, pakai kami semua Tuhan, untuk memenangkan jiwa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Terima kasih anak-anak-Mu yang beribadah hari ini Tuhan, ibadah online. Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, buka jalan Tuhan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan sudah memulihkan keluarga demi keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak-anak dan orang tua, bahkan kakak adik. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati gereja-Mu ini Tuhan, dengan jiwa-jiwa, berkati gereja-Mu ini, penuaian jiwa terjadi di GB Emerald CK4 Kelapa Gading. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga bahwa Gading Nias residen. Kami minta keamanan, ketentraman, kesejahteraan bagi Gading Nias, bagi Indonesia, tanah perjanjian, bagi bangsa-bangsa, bagi gereja Tuhan, orang-orang percaya. Kami percaya Tuhan menguatkan hati kami. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami berdoa juga Tuhan hari ini, kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan. Sebab Alkitab berkata, janganlah ada orang yang datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Sebab itu Tuhan, kami pagi ini bahkan hari ini kami mau memberi persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan milik Tuhan, mau persembahan syukur, persembahan umum. Tuhan berkatilah persembahan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita selesai ibadah ini, ada berkat yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Setuju katakan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tangan saudara, buka hati, angkat wajah saudara, dan terimalah berkat dan perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sepanjang hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama, mari kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.